Shalom saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita satu doa. Segala puji syukur kami panjatkan di hadirat-Mu Tuhan atas kebaikan Tuhan dari sepanjang malam hingga pagi ini Tuhan. Napas yang baru, kekuatan yang baru Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang Bapak sampaikan semua itu berasal dari Engkau Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan membuka dalam kitab Yesaya pasal 48 ayat yang ke-18. Saya membacakan judul perikop Tuhan menebus Israel. Ayat yang ke-18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan memberikan tema kita pada pagi hari ini, pemuda yang bahagia. Nah, pertanyaannya bagi kita, pemuda yang bahagia itu seperti apa dan bagaimana untuk meraih kebahagiaan? Poin yang pertama, ayat yang ke-18a, memperhatikan perintah Tuhan. Nah, di sini bahwa kita harus apa? Melakukan perintahnya Tuhan. Lakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Perintah itu berarti kita harus apa? Lakukan tugas dan tanggung jawab kita harus lakukan perintah. Berarti kita harus lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa saya memberikan pemuda yang bahagia? Nah, di sini bahwa kita harus apa? Perhatikan perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita. Seperti bangsa Israel, kenapa mereka tidak memperhatikan? Mereka apa? Tuhan sudah memperhatikan mereka, tapi mereka tidak mengikuti perintahnya Tuhan. Mereka melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka menyembah patung dan berhala, dan mereka ingin jauh daripada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau pemuda yang bahagia itu di Amsal pasal 28 ayat 14a, takut akan Tuhan. Nah, di sini bahwa kita harus apa? Benar-benar takut akan Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus benar-benar takut kepada Tuhan. Jangan kita pernah takut pada manusia. Kita harus takut pada Tuhan.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini datang kepada kita bahwa kita harus apa? Takut akan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ini poin kedua buat saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua, Mazmur 40 ayat yang kelima, menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan, menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan di dalam hidup kita. Ini datang kepada kita bahwa kita harus percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Kita harus percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam hidup kita, menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Kepercayaan yang diberikan kepada kita berarti kita harus percaya kepada Tuhan di dalam hidup kita. Apapun itu kita tetap percaya dalam hidup kita. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah juru selamat dalam hidup kita. Kalau kita lihat di Lukas pasal 7 ayat 23. Apapun yang terjadi dan tidak kecewa dalam dan tidak mundur daripada Tuhan. Apapun yang masalah yang kita hadapi dalam hidup kita, kita jangan pernah mundur daripada Tuhan. Ini datang kepada kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apapun yang kita alami saat ini dalam kehidupan kita, setiap hari pergumulan, masalah, tapi kita jangan pernah mundur daripada Tuhan. Ini datang kepada kita di pagi hari ini bahwa kita harus benar-benar bahwa menjadi pemuda bahagia, ya kita harus takut akan Tuhan, memperhatikan perintah Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Ini datang kepada kita di pagi hari ini bahwa kita harus benar-benar menaruh kepercayaan kita hanya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Harapan kita hanya cuma ada di dalam nama Tuhan. Menaruh harapan kita hanya kepercayaan kita hanya kepada Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita jangan pernah mundur daripada Tuhan. Kita mundur daripada Tuhan berarti semuanya akan sia-sia dalam hidup kita. Ini datang kepada kita di pagi hari ini bahwa kita harus benar-benar menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, ini datang kepada kita di pagi hari ini bahwa kita harus benar-benar di dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga, Mazmur 84 ayat yang kelima, selalu setiap memuji Tuhan, selalu memuji
setia memuji Tuhan dalam hidup kita. Kita jangan bermain dengan pujian dan penyembahan. Kalau kita lihat Paulus dan Silas, mereka apa? Hanya pujian penyembahan. Hanya pujian penyembahan itu luar biasa. Mereka dipenjarakan, tapi dengan pujian penyembahan semuanya pintu-pintunya semua terbuka. Itu karena apa? Pujian penyembahan dengan setia kepada Tuhan, menaruh kepercayaannya hanya pada Tuhan. Ini datang kepada kita di pagi hari bahwa kita harus benar-benar ada dalam hadirat Tuhan. Kalau di Ibrani pasal 20, Mazmur 84 ayat 11, itu sangat jelas. Nah, kesimpulan bagi kita di pagi hari ini, pemuda yang bahagia adalah pemuda yang senantiasa memperhatikan perintah Tuhan, yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan setiap, serta memuji Tuhan dan tinggal di dalamnya. Nah, di sini bahwa kita harus apa? Memuji Tuhan, menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, mengikuti perintahnya Tuhan. Kita tetap setia memuji Tuhan di dalam hidup kita. Kita tetap harus tinggal di dalam Tuhan dalam setiap waktu dalam hidup kita. Ini sekian untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, sangat memberkati kita dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Bukan hanya pendengar, tapi kita harus apa? Lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita satu doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih atas kebenaran firman Tuhan, bahwa kami menjadi pemuda yang bahagia. Ya, kami harus takut akan Engkau. Kami harus memperhatikan perintah-perintah Tuhan di dalam hidup kami. Kami harus percaya, menaruh kepercayaan hanya kepada Tuhan, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami tidak pernah mundur daripada Tuhan. Masalah-masalah yang kami hadapi dalam kehidupan kami, dalam persoalan kami tidak pernah mundur daripada Tuhan. Kami hanya menaruh kepercayaan hanya kepada Tuhan dan takut akan Tuhan dan melakukan perintahnya Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu. Apapun yang hamba sampaikan, semua itu berasal dari Engkau Tuhan. Ini doa kami Tuhan, Tuhan Yesus, haleluya, amin.